Assalamualaikum teman-teman kelas 5 Granada. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan yang sehat dimanapun teman-teman berada. Masih semangat ya teman-teman untuk belajar dari rumah. Hari ini kita belajar tematik di tema baru, yaitu tema keempat. Muatan yang akan dibahas adalah muatan PPKN. Yuk kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik materi hari ini. Macam-macam tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu ada tempatnya masing-masing sesuai dengan jenis kebutuhannya. Yang pertama, tanggung jawab kita terhadap Allah. Bagaimana dengan cara rajin beribadah? Sebagai umat muslim, jangan lupa ditinggalkan, jangan lupa dikerjakan. Kok ditinggalkan? Assalamualaikum anak hebat 5 Granada. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan yang sehat dimanapun teman-teman berada. Dan masih semangat untuk selalu belajar di rumah. Hari ini kita masuk tema baru, tema 4, dan muatan yang dibahas adalah muatan PPKN. Yuk kita awali pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan dengan baik ya materi hari ini. Macam-macam tanggung jawab. Apa saja itu? Yang pertama adalah tanggung jawab kita terhadap Allah. Sebagai umat muslim, kita harus rajin beribadah karena Allah yang telah memberikan semuanya kepada kita. Kita bisa hidup, masih bisa bernafas dengan baik, diberi nikmat sehat. Jadi harus menunjukkan rasa syukur itu semua dengan rajin beribadah. Sebagai umat muslim tidak boleh meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Yang berikutnya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, yang berikutnya berbuat kebaikan atas nama Allah. Jadi tidak boleh teman-teman misalnya melakukan kejahatan tapi mengatasnamakan Allah. Selanjutnya sebagai siswa kita bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Menaati aturan sekolah, menggunakan fasilitas belajar di sekolah dengan baik. Nah, terhadap diri sendiri pun kita juga harus bertanggung jawab. Contohnya menjaga kebersihan diri kita sendiri dengan apa? Tidak boleh malas mandi. Yang berikutnya adalah belajar dengan rajin. Itu juga bentuk tanggung jawab kita sebagai diri sendiri. Nah, selanjutnya terhadap keluarga. Yang pertama adalah menghormati orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai anak di rumah. Selain itu, kita juga harus merawat kebersihan rumah dan menjaga nama baik keluarga dengan melakukan hal-hal yang baik sehingga nama baik keluarga kita selalu terjaga. Selanjutnya adalah sebagai anggota masyarakat, yang mana kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, hidup rukun dengan tetangga. Karena kita makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga harus saling hidup rukun. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mematuhi hukum yang berlaku, serta merawat fasilitas umum yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya hidup bermasyarakat. Bagaimana cara kita hidup bermasyarakat yang baik? Kita harus menjalani kewajiban tanggung jawab kita sehingga kita bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Nah, hak-haknya apa saja? Yang pertama adalah mendapatkan lingkungan yang nyaman. Kedua, mendapatkan tetangga yang baik. Dan ketiga, mendapatkan hak suara dalam pemilihan ketua RT ataupun RW. Nah,
Bagaimana hak itu bisa terpenuhi jika kewajiban kita sudah dijalani? Yang pertama, mengikuti kegiatan kampung. Misalnya ada ronda keliling, siskamling. Nah, teman-teman harus ikut serta sebagai warga negara yang baik. Yang berikutnya adalah menjaga kerukunan antar warga. Jadi, hak kita sebagai warga hidup dengan nyaman akan terpenuhi. Yang berikutnya adalah mengikuti pemilihan ketua RT atau RW secara demokratis. Nah, selanjutnya tanggung jawabnya apa? Kewajibannya dijalankan dengan tanggung jawab. Yang pertama, saat ada pemilihan ketua RW, kita harus kawal dari mulai pemilihan sampai nantinya terpilih atau dilantiknya ketua RW tersebut. Yang berikutnya adalah kesadaran kita masing-masing menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Nah, bagaimana nih tata caranya dalam pemilihan ketua RW? Ada tata cara urutannya. Dalam pemilihan ketua RW, yang pertama dilakukan adalah yang pastinya membentuk panitia. Setelah itu, pendaftaran calon ketua. Jadi diberi kesempatan untuk warga yang mau mendaftarkan sebagai calon ketua. Nah, selanjutnya adalah menetapkan calon ketua RW-nya. Jadi siapa saja nih kandidatnya. Setelah itu dilaksanakan pemilihan dengan asas Luber-Jurdil. Apa itu? Luber-Jurdil adalah singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, setelah terpilih, maka dilakukan pelantikan ketua yang terpilih. Selanjutnya adalah unsur gotong royong. Gotong royong itu adalah kerjasama ya teman-teman, dilakukan karena banyak sekali manfaatnya yang didapatkan dari bergotong royong. Salah satunya adalah kita sudah pernah bahas bahwa akan memperingan suatu pekerjaan dan mempercepatnya juga selesainya suatu pekerjaan. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Gotong royong itu biasa dilakukan oleh sekelompok orang. Kalau misalnya dikerjakan sendiri itu namanya bukan gotong royong. Yang berikutnya adalah memiliki tujuan yang sama. Kalau tujuannya berbeda, kita tidak akan bisa tercapai dan tidak akan cepat selesai pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiga, mengedepankan kerukunan dan persatuan. Yang berikutnya adalah bersifat kekeluargaan. Itulah unsur-unsur penting dalam gotong royong. Alhamdulillah teman-teman, materi hari ini sampai di sini dahulu ya. Dan tidak ada tugas untuk teman-teman hari ini. Teman-teman bisa melanjutkan materi berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa selalu pakai masker. Terima kasih teman-teman soleh dan soleha. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.